Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan min indillah wa huwa rabbuna al-a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumin ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rasul Muhammad ibn Abdillah, huwa alladhi qama bi raf'in nasi min audiyatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razzaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita bermunajat, berdoa sambil mengucapkan alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk melanjutkan perjalanan ibadah kita, kesempatan untuk bisa mencicipi kehidupan ini beserta dengan pernak-perniknya. Maka bandum pujo tapua ba Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita. Kita hidup dalam keimanan, kita sempat salat subuh secara berjamaah, dan ini merupakan rahmat terbesar karena kita bisa menunaikan kewajiban kita pada subuh yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun akan memanjangkan umur kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, terutama pada hari ini dan pada hari-hari selanjutnya. Selanjutnya selawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau pula lah sampai detik ini kita tetap masih mengenali diri kita yang sebenarnya. Ternyata kita masih tetap hamba Allah. Ternyata kita tidak bisa melampaui daripada titel ini. Dan semua itu kita ketahui dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandumnya dan depu lewat risalah yang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke tempat kita, sehingga kita mengenal diri kita yang sesungguhnya. Maka wajar kalau kita mau perbanyak salawat kepada baginda Rasul sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas apa yang telah diemban oleh Rasulullah tentang risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala hingga sampai kepada kita, dan kita pun terselamatkan daripada keangkaran murkaan dan kehina-hinaan kehidupan di muka bumi ini. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Takdim saya pertama sekali kepada imam besar, kemudian beserta dengan para perangkatnya, kemudian kepada ketua SMS Syiar Muhibat Subuh, dan khususnya kepada hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir di masjid yang berbahagia ini, maupun yang tidak berhadir yang masih ada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suara kita sehingga kita nanti sama-sama akan melakukan ibadah-ibadah secara berjamaah dan merekam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah, kali ini saya akan membicarakan sedikit tentang ma hiya sedekah, tentang sedekah. Karena sedekah ini penting dalam realitas kehidupan kita. Karena kita sudah berbicara masalah tauhid, kita sudah berbicara masalah-masalah tentang qiraah, tapi kadang-kadang luput daripada muamalah kita terhadap sama manusia. Padahal kita hidup di tengah-tengah manusia, dan kita pun akan bergaul dengan manusia, sekaligus nanti pun akan dibantu oleh manusia agar ketika kita pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya sedekah ini penting. Karena kita barangkali tidak tahu betapa sebenarnya sedekah ini memiliki makna dan gezahnya, kemuliaan yang cukup luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 tentang sedekah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di sini diungkapkan bahwa wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaknya kalian bersedekah dengan apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian semua, min qabli ayati ahdakumul maut, sebelum kematian itu menjemputmu, sehingga ketika kalian sudah terjemput oleh man fayaqul rabbi, kemudian orang-orang yang ketika pas mau meninggal mereka mengungkapkan rabbi, ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib, sungguh kalau engkau mau menunda sedetik saja umurku agar aku bisa hidup, maka dalam sedetik itu fa asaddaqa, maka sungguh aku akan benar-benar bersedekah, wa akum minas salihin, maka karena itu aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ada dua clue di sini. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah saleh. Apa hubungan antara sedekah dengan orang-orang yang saleh? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya orang yang bersedekah tersebut adalah orang yang melepaskan seluruh apa yang ada pada dirinya untuk memberikan kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya, dan bukan kepada diri mereka sendiri. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang yang ketika detik-detik terakhir mau meninggal, detik-detik terakhir ketika nyawanya akan melayang, mereka memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku ya Allah, berikan aku kesempatan sedetik saja ya Allah, maka aku akan menginfakkan seluruh hartaku kepada jalanmu ya Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa dengan sedekah? Kenapa orang ketika mau mati atau ketika itu kenapa tidak meminta, ya Allah ya Rabbi, akhirkan umurku sedetik saja, maka aku akan kawin lagi. Kenapa bukan kawin lagi? Ya Allah, seandainya engkau mau mentakhirkan atau memberikan kesempatan untuk bernafas sedetik saja, maka aku akan menambah salat tahajudku, maka aku akan bergaul dengan manusia sebaik mungkin. Tapi tidak ini. Jadi kita saat detik terakhir yang kita minta, ya Allah, luangkan waktu sedetik saja, sungguh aku akan bersedekah. Menandakan bahwa sedekah inilah bukan persoalan sepele. Sedekah ini walau hanya 50 perak saja, ya jino 500 saja, 500 saja tersebut, itu akan bisa memberikan kemudahan kita ketika kita meninggal nantinya. Dengan sedekah yang kita culok langtengan, maka dengan sedekah tersebut sebenarnya kita akan bisa melepaskan kesengsaraan, melepaskan keterpaksaan kita di dalam kehidupan kita di muka bumi ini, dan kita akan bebas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itulah kita harus bisa melihat sebenarnya, mengapa kita harus pelit? Mengapa kita harus pelit? Maka di sini kita bisa melihat bagaimana asli ceritanya yang terjadi di Mekah dan diceritakan oleh seorang ustaz. Bahwa suatu ketika di negeri Arab pada saat itu ada orang Tegal itu di Indonesia. Dia setelah melahirkan baru 2 bulan, dan kemudian dia berangkat ke Saudi Arabia, dan kemudian dia bekerja pada seorang nyonya. Dan ternyata nyonya tersebut itu mengidap kanker, dan kanker itu stadiumnya stadium parah, stadium 4. Dan menurut prediksi dokter bahwa dia tidak akan lama lagi akan meninggal. Prediksi dokter itu manusia. Dan kemudian ketika pada saat itu, karena tidak ada lagi pilihannya, maka ibu nyonya yang ada di Arab tersebut, maka dia pulang ke rumah karena sudah divonis bahwa dia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Dalam masa tanya, nyo kajik nuwon yang berdoa menegedihnya. Ya, terdepu dengan doanya idrone gerbi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyentuh udip tihan harapan li menurut perkiraan dokter. Dan dokter itu adalah manusia. Apa yang terjadi? Setelah dia pulang ke rumah, maka pada saat itu dia dirawat oleh pembantu yang di Tegal ini. Ketika dirawat terus demi hari-hari, setiap hari dia berikan makanan, setiap hari dia berikan susu, setiap hari diberikan obat. Tapi anehnya, perkataan daripada pembantu ini, setiap dia setelah melayani tuannya, nyonyanya seperti itu, tepat jam 9 pagi, dia selalu ke kamar mandi. Dan lama sekali di situ. Sehingga membuat nyonya itu curiga, ada apa dengan pembantu saya yang dari Tegal tersebut? Tapi apa yang terjadi?
karena dia tidak sanggup lagi melihat bagaimana perilaku pembantunya. Akhirnya suatu ketika pembantunya mau berangkat, bukan berangkat tapi masuk ke dalam kamar mandi, di stop oleh tuannya, oleh nyonyanya itu. Stop dulu. Setiap hari setelah kamu melayani saya melihat kamu turun terus ke kamar mandi. Ada apa dengan kamar mandi tersebut? Nah, pada saat itu dia tidak mengungkapkannya. Akhirnya dipaksa oleh nyonya ini, ungkapkan, tidak apa-apa, dan saya tidak akan pernah marah. Cuman saya curiga saja, kenapa setiap kamu setelah melayani saya, tingkahmu, perilakumu itu mencurigakan saya. Ada apa antara kamu dengan kamar mandi itu? Akhirnya dengan derayan air mata, pembantu rumah tangga ini mengungkapkan bahwa ketika dia ke kamar mandi, dia memompa susunya dan kemudian keluar karena orang yang ternyata dia baru melahirkan di kampungnya. Jadi setelah melahirkan, kemudian karena dia tidak punya harta, tidak punya uang banyak, akhirnya dititipin sama suaminya di kampung dan kemudian dia berangkat 2 bulan. Ini mungkin ibu-ibu pernah merasakan bagaimana kalau tidak dihisap ya, dipim oleh anaknya tersebut, maka itu akan membengkak itu. Nah, supaya jangan membengkak, maka diperas susunya sehingga akan mengurangi sakit susu ibu tersebut. Akhirnya apa kata tuan rumah atau nyonya tersebut? Kalau seperti itu jadinya, kenapa enggak kau katakan sejak dulu? Nah, karenanya coba sekarang ini dipanggilnya anaknya yang laki-laki, kemudian sekarang kamu ke bandara, ambil tiket untuk nyonya ini, untuk pembantu kita ini, dan kemudian kamu antar ke sana. Maka diberikan gaji 8 bulan ke dia, kemudian ditambah 8 bulan lagi, 2 kali lipat diberikannya, dan kemudian diberikan tiketnya, dan kemudian diberikan lagi uang untuk bayinya yang ada di Tegal, kemudian juga diberikan juga amplop untuk suaminya yang ada di Tegal karena sudah menjaga anak tersebut. Sambil dia mengatakan, irji'i al-an, sekarang pulanglah kamu ke sana, susui anakmu, bukan susui suamimu. Susui anakmu, dan kemudian kalau kamu sudah menyusuinya 2 tahun, kalau kamu ingin balik ke sini dan saya masih hidup, maka insya Allah kamu bisa bekerja di sini lagi. Pulang pembantu ke Tegal dengan membawa gaji yang 2 kali lipat, kemudian juga sedekah untuk anak bayinya tersebut dan kepada suaminya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Seminggu kemudian dia balik lagi pada dokter spesialis 1, ya, bukan spesialis macam-macam, spesialis 1. Apa yang terjadi? Ternyata kanker stadium 4 tersebut tidak ada lagi. Kanker payudara yang diderita oleh nyonya ini tidak ada lagi. Akhirnya dokter ini bingung dia dan heran sambil dia mengatakan, Bu, sekarang coba terus terang, kemana ibu berobat? Karena dokter spesialis ini hantep akaile aja, sampai seperti itu. Akhirnya pun dia katakan, saya tidak berobat. Ibu jangan bohong. Benar, saya tidak berobat. Tapi mengapa ibu ini sudah tidak ada lagi penyakit di payudara ibu? Akhirnya karena dia percaya, maka dibawalah ibu ini untuk diperiksa di rumah sakit kerajaan. Dan itu rumah sakit yang terbaik kalau di Saudi Arabia. Setelah diperiksa di sana, ternyata benar, tidak ada lagi penyakit. Bertambah heranlah. Maka dikumpulkanlah dokter-dokter spesialis agar untuk bisa mendeteksi serta mendiagnosa apa benar penyakit yang ada pada ibu ini sudah selesai. Rapat mereka dan kemudian ditanyakanlah kepada ibu-ibu ini. Ini berderet duduk para dokter spesialis. Ubo dokter katrokenan. Setelah itu ditanyakan, ibu cobalah berterus terang. Apa yang ibu lakukan sehingga penyakit kanker ibu yang sudah kami vonis sekitar 2 bulan lagi ibu sudah tidak lagi di muka bumi ini, ternyata bisa sembuh total. Apa yang ibu lakukan? Teringat dia, setelah vonis kemarin, ketika saya pulang, maka saya dirawat oleh seorang pembantu dari Indonesia. Ketika saya dirawat, maka saya lihat dia menderita sekali setiap setelah perawatan, maka dia langsung ke kamar mandi, ternyata dia untuk memompa air susunya. Kenapa? Karena anaknya ada bayinya baru dilahirkannya 2 bulan di Tegal di Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi?
Setelah itu saya suruh pulang dan saya kasih sedekah semuanya. Maka dengan sedekah inilah yang membuat barangkali Allah memberikan kesembuhan pada saya. Subhanallah. Kepala dokter pada saat itu menangis. Ada pura-pura. Menangis dia, ternyata sehebat apapun otak manusia, sepinter apapun pikiran manusia, ternyata tidak sanggup untuk bisa menghalangi kudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, ilmu yang kita miliki ternyata hanya seangin saja. Seangin mendang ilmu yang bila Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan tentang ini, tapi wasilahnya adalah sedekah. Maka ingin sehat dan ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu untuk menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala dan butuh daripada uluran tangan kita. Sementara orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang butuh daripada bantuan kita. Anak kita, cucu kita, dan cucu-cucu orang-orang Islam yang lainnya juga butuh daripada bantuan kita. Maka jangan pernah kita merasakan bahwa yang kita berikan itu adalah sudah habis. Tidak, justru yang kita berikan, yang kita sedekahkan tersebut itu merupakan bagian daripada baki kita. Baki itu adalah pertinggal kita di yaumil mahsyar. Jadi ketika nanti akan dihadang, akan terkena bakaran daripada api neraka jahanam, maka pada saat itulah diungkapkan bahwa dia adalah ahli sedekah. Maka kita terbebas daripada api neraka jahanam. Nah, karenanya cobalah kita mengungkapkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang sedekah. Apa itu sedekah? Maka Rasulullah mengungkapkan bahwa as-sadaqatu burhanun. Jadi sedekah itu merupakan bukti. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Bukti bahwa kita cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ni tunggu-tunggu jamun malah kepegah, bau tapi kemi. Nasi yang kita berikan kepada kucing tersebut itu menjadi bagian daripada sedekah kita. Dan kadangkala hanya dengan satu biji beras, satu biji nasi yang kita berikan kepada kucing tersebut, itulah yang bisa menyelamatkan kita daripada sakaratul maut. Kadangkala hanya dengan sebiji nasi, kan sergam besi. Tapi sebiji nasi tersebut itu yang menyebabkan kita mudah dalam sakaratul maut, mudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya cobalah kita berfikir bahwa sesungguhnya sedekah itulah bukan main-main. Bahwa sedekah itulah bukan hal yang sepele. Sepele memang kita berikan, tapi impactnya, pengaruhnya begitu dahsyat, cakap luar biasa. Jadi bukankah kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa di antara tiga hal yang paling ini adalah yang mampu membantu kita atau yang langsung kita mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Suara yang kita keluarkan kepada sesama Islam, sesama Muslim, suara yang kita keluarkan menyenangkan mereka, itu pun sedekah. Kedipan mata yang kita berikan kepada anak kita dan dia bahagia, kedipan itu merupakan bagian daripada sedekah kita. Apalagi bentuk dari harta yang kita berikan sehingga mereka itu merasakan kenyamanannya, merasakan nikmatnya yang kita berikan, maka cukup luar biasa. Tapi sebaliknya, yang kita berikan justru menyakitkan mereka. Kadang serbe tajuk kana emitnya, tapi tajuk plung-plung ilmu 2 kilo. Sehingga berdua serbenya. Bak tayu plung-plung nyan kelah celaka tayu. Kita kan sering seperti itu. Jadi ketika orang meminta-minta tapeh jarau, tapeh jarau baru tajuk, baru dia sedekah. Kalau memang tidak ada, katakan saja tidak ada. Lah kemah, hana. Tapi nyong kadang-kadang tapeh jarau baru tajuk, terbe tajuk. Nyan 6 tajuk. Kemudian kita ngata-ngatain dia. Kalau memang tidak mau, nggak usah kata-katain. Sudah kita tidak mendapatkan pahala daripada sedekah, kemudian mendapatkan dosa dari cacian kita kepada mereka. Maka ingat, kita ini adalah hamba Allah dan mereka juga hamba Allah. Binatang pi hanya tepoh, tumbuhan saja
setumbuhan saja. Jika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka pelihara mereka dengan baik. Hati-hati ibu. Ibu ini merupakan makhluk yang paling suka dengan bunga-bunga. Kadang waktu yang dipelihara bungong ini, kadang-kadang hanan tibu. Ketika hanan tibunya, saat kita tidak menyerempatnya, saat itu kita mendapatkan laknat daripada bunga tersebut. Kalau memang tidak sanggup, nggak usah tanam bunga. Menyohana sanggup merawat, baik nak tanam bunga. Karena dia wanita, karena dia juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laki-laki kadang-kadang sering ketika ke Lampuh ataupun ke Lampuh itu apa? Ketika ke kebun. Ya. Kadang mata dia aja, nak gerudung, nah hana talang gerudung yang kata cowok gerudung yang cap lagi. Kemudian tak berhalap. Hana manfaat. Padahal dia bisa hidup, itu juga bagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karenanya cobalah kita memiliki nilai-nilai ketasawufan dalam diri kita. Bahwa sesungguhnya dengan kita memberikan kaul kita yang baik, bicara kita yang baik, itu juga bagian daripada sedekah. Jadi sedekah itu penting bagi diri kita agar kita terlepas daripada api neraka jahanam nantinya. Nah karenanya jangan pernah sekarang menyimpan harta di rumah hanya untuk menabung saja tanpa memberikan yang terbaik kepada realitas kehidupan kita. Kalaupun nanti kita mati, pertanyaannya siapa akan mencicipi harta kita tersebut? Ahli waris tersebut pun kalau baik, kalau sempat dia bersedekah, nah ini sedekah katanya. Nah ini karena waktu meninggal tanya untuknya, nah anak tanya ada anak kita itu yang sedekah, nyolong sedekah kepada orang si ilung. Lamna, kadang belaan sedekah sampai kita doa ibu pakai, gara-gara harta kita. Makanya mereka punya rezeki sendiri. Anak-anak kita itu memiliki rezeki sendiri. Nah apa yang jino sedekah. Nah apa yang jino bergembiralah dengan harta tersebut dengan sering-sering memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, berikan yang terbaik pada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada binatang-binatang yang kelaparan, maka berikan. Beli makanannya, menyokan dari pelarami, maka empun mie makanan kucing tersebut berikan, jangan pernah mereka buat sengsara. Barangkali hanya dengan satu sendok air yang kita berikan pada kucing itu menjadi sebab kita masuk surga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu dengan apa kita masuk surga. Karena kita tidak mengerti lewat apa Allah akan memberikan surga kepada kita. Meskipun surga itu adalah sesuatu yang sangat kita cita-citakan seperti itu. Hadirin sedang jamaah subuh rahimakumullah, karena coba ketuk hati kita. Ketuk hati kita bahwa sesungguhnya yang kita miliki di muka bumi ini adalah bukan apa-apa. Yang kita punyai di muka bumi ini adalah bukan apa-apa. Tapi yang kita miliki adalah selain iman adalah amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hak untuk mengambil dan memberikan apa yang kita miliki, maka yakinlah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang kita inginkan jika kita benar-benar menampakkan keikhlasan kita dalam beribadah, terutama ketika kita bersedekah. Barangkali 30 menit ini sudah ini karena tadi dipatok 30 menit, saya tidak berani untuk melanggar janji daripada protokol tadinya. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.